Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaima Irfani Putri dengan NIM 211F10253 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang penerapan metode ABA untuk anak autis. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Autisme dapat terjadi pada siapa saja, tidak tergantung pada etnik, tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian autisme, seperti riwayat autisme dalam keluarga dan kelahiran prematur. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melatih anak autis. Salah satunya dengan menggunakan metode atau terapi ABA. Terapi ABA memang didesain khusus untuk anak dan sudah mengalami beberapa rangkaian pengujian pada anak dengan gejala autisme. Terapi ini paling banyak digunakan di Indonesia. Sistem ini dilakukan dengan memberi pelatihan khusus terhadap anak dalam bentuk hadiah atau pujian, serta mengukur kemajuan dari anak tersebut. Terapi ABA atau Applied Behavior Analysis yaitu suatu metode untuk membangun kemampuan yang secara sosial bermanfaat dan mengurangi atau menghilangkan hal-hal kebalikannya yang merupakan masalah. Terapi ABA merupakan suatu bentuk modifikasi perilaku melalui pendekatan perilaku secara langsung, dengan lebih memfokuskan pada perubahan secara spesifik, baik berupa interaksi sosial, bahasa, dan perawatan diri sendiri. Metode ABA bertujuan untuk mengajarkan bagaimana anak bisa berkomunikasi dua arah yang aktif, sosialisasi dalam lingkungan yang umum, menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak wajar, mengajarkan perilaku akademik dan kemandirian. Prinsip yang diterapkan dalam teori ABA. Teori ABA ini sendiri merupakan berangkat dari teori pembelajaran yang berasal dari bidang psikologi perilaku. Gagasan utama dalam terapi ini bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh peristiwa atau rangsangan di lingkungan. Selain itu, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif lebih mungkin untuk dilakukan kembali. Hal ini dilakukan dengan memberi anak konsekuensi positif untuk perilaku yang sesuai, bukan perilaku bermasalah. Misalnya, jika seorang anak menunjuk mainan yang mereka inginkan, orang tua anak tersebut mungkin akan menindaklanjutinya dengan konsekuensi positif, seperti memberikan mainan tersebut pada anak. Pemberian konsekuensi positif seperti ini diyakini dapat membuat anak lebih mungkin mengulang perilaku yang bermanfaat dan mengurangi perilaku yang berbahaya, merugikan, atau mempengaruhi pembelajaran di masa depan. Selama terapi ABA, terapis akan mengajarkan anak autisme untuk memahami dan mengikuti instruksi verbal, merespon perkataan orang lain, mendeskripsikan sebuah benda,
meniru ucapan dan gerakan orang lain, hingga mengajarkan anak untuk baca dan tulis. Nah, bagaimana sih cara kerja terapi ABA? Pada awalnya, terapis pada metode ABA akan mengamati anak untuk melihat sejauh mana kemampuan dan kesulitan yang anak Anda miliki. Selanjutnya, terapis akan menentukan tujuan spesifik dari terapi ini. Misalnya, tujuan spesifik terapi ABA anak Anda adalah agar bisa menatap mata orang yang mengajaknya berbicara atau berkomunikasi. Saat menentukan tujuan, terapis juga akan menentukan ukuran objektifnya, seperti berapa banyak jumlah tatapan mata anak dalam 10 menit saat sedang mengobrol. Nah, untuk mencapai tujuan ini, terapis biasanya akan merancang secara teknis serinci mungkin terkait aktivitas anak selama terapi. Sebagai contoh, untuk membuat anak sukses membangun kontak mata, terapis akan melakukan beberapa hal berikut. Duduk berhadapan sejajar dengan anak bersama dengan asisten terapis yang biasanya ada di belakang anak. Sepanjang terapi, terapis akan memanggil nama anak sambil memegang benda yang menarik sebagai pancingan anak tersebut. Benda itu akan terapis pegang sejajar dengan matanya untuk memancing anak agar ia melihat ke arah mata terapis. Selanjutnya, terapis akan memanggil nama anak berulang kali sambil mengatakan kalimat perintah sederhana. Contohnya, Santi, lihat, sambil tangannya mengarahkan ke arah benda yang menjadi pancingan atau objek. Setiap respon tidak sesuai dengan yang anak lakukan, terapis akan merespon dengan menjawab tidak atau Santi tidak. Tetapi, jika anak sudah bisa membangun kontak mata, terapis akan memberikan pujian pada anak seperti, "Wah, Santi pintar sekali." Terapis akan mengulang berbagai pujian ketika anak berhasil melakukan apa yang menjadi target. Tatapan mata anak yang terapis lihat dalam 10 menit akan menjadi tolak ukur. Hal ini dapat menentukan sejauh mana tujuan spesifik tersebut telah tercapai. Jika anak sudah berhasil membangun kontak mata, terapis akan melanjutkan terapi ABA dengan tujuan lainnya yang anak Anda butuhkan. Misalnya, tujuan lain tersebut adalah untuk membuat si anak membalas dengan "ya" ketika namanya dipanggil dan melatih kemampuan motorik anak dalam menangkap bola atau minum dalam gelas. Dalam metode ABA ini, semakin banyak yang perlu anak pelajari, maka akan semakin kompleks tugas yang terapis berikan untuk anak. Adapun dari hal-hal kecil ini nantinya akan terkumpul perilaku yang utuh. Nantinya semakin banyak kemampuan baru yang anak Anda pelajari, maka akan semakin lengkap kemampuannya untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Nah, di akhir sesi terapi, biasanya terapis Anda akan mengevaluasi kelancaran program tersebut dan membuat beberapa perubahan jika dibutuhkan. Siapa sih yang berhak memberikan terapi ABA ini untuk anak autisme? Terapi autisme ABA bukanlah suatu program sembarangan. Program ini harus dilakukan oleh orang yang memang sudah bersertifikasi sebagai terapis perilaku dan memiliki pengalaman luas bekerja sama dengan anak pengidap autisme. Guru, orang tua,
dan tenaga profesional kesehatan lainnya sebenarnya juga dapat melakukan pengajaran tersebut terhadap anak dengan gangguan autisme ini. Namun, mereka juga perlu mendapat pelatihan terlebih dahulu dari orang yang sudah terlatih. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang terapi ABA untuk anak autisme. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.